keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Freedom of speech, you're gonna hear a lot of that. Ada satu hal menarik dalam sejarah hukum. Bukan kejahatan yang paling berbahaya bagi kekuasaan, melainkan tawa. Karena tawa tidak menyerang secara frontal. Ia hanya menunjukkan kejanggalan, absurditas, dan kontradiksi. Hari ini di Indonesia, kita menyaksikan sebuah ironi. Seorang komika bisa diproses hukum karena materi stand-up komedinya. Di saat itu juga, saat yang sama KUHP baru resmi diberlakukan. Pertanyaannya bukan apakah komika itu sopan atau tidak. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Apakah hukum kita memahami perbedaan antara kritik, simbol, dan kejahatan? Dalam teori hukum klasik, hukum pidana adalah ultimatum remedium, artinya alat terakhir, bukan alat pertama ya. Bukan alat untuk mendisiplinkan pikiran. Hukum pidana idealnya hanya masuk ketika ada kerugian nyata, ada korban konkret, dan ada bahaya sosial yang jelas. Masalahnya dalam KUHP baru, kita menemukan pasal-pasal yang tidak lagi berbicara tentang kerugian nyata, melainkan tentang perasaan tersinggung, kehormatan abstrak, dan martabat kekuasaan. Di titik inilah hukum berhenti menjadi penjaga keadilan dan mulai berpotensi menjadi penjaga wibawa. Lon Fowler, seorang filsuf hukum, menyebut bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip legalitas internal. Di antaranya, aturan harus jelas, tidak ambigu, dan bisa diprediksi. Masalah pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru ini adalah mereka tidak gagal secara niat, tetapi gagal secara desain. Ketika sebuah pasal bergantung pada tafsir, siapa yang merasa dihina, seberapa sakit perasaannya, seberapa kuat relasi kekuasaannya, maka hukum berubah dari aturan menjadi alat seleksi. Dan hukum yang selektif bukan lagi hukum, melainkan instrumen politik. Dalam teori kebebasan berekspresi, terutama yang berkembang dalam tradisi hukum liberal, ekspresi dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada ekspresi literal, simbolik, dan artistik. Stand-up komedi berada di wilayah ekspresi simbolik dan artistik. Komika tidak sedang menyampaikan laporan resmi. Ia menggunakan hiperbola, ironi, pesona, dan absurditas. Memperlakukan komedi seperti pertanyaan faktual. Ada kesalahan kategori. Dalam filsafat, ini disebut kategori mistik ya. Ibarat mengadili puisi dengan standar laporan polisi. Ketika seorang komika dikasuskan, masalah utamanya bukan ada pada siapa komika itu. Masalahnya adalah dalam teori hukum, kita mengenal konsep ceiling effect. Artinya bukan hanya satu orang yang dihukum, tetapi ribuan orang lain memilih diam karena takut. Komika lain akan bertanya, apakah beat ini aman? Apakah metafora ini bisa dipelintir? Metafora ya. Apakah penonton yang tersinggung punya kuasa?
Dan di titik ini juga, hukum tidak lagi menghukum kejahatan, melainkan mengatur imajinasi. Ada kesalahan logis yang sering terjadi, menyamakan tersinggung dengan kerugian. Dalam hukum pidana modern, rasa tidak nyaman bukanlah dasar kriminalisasi. Jika setiap ekspresi yang menyinggung bisa dipidana, maka kritik akademik, satir politik, bahkan diskusi sejarah berpotensi menjadi delik. Hukum lalu kehilangan proporsionalitasnya, dan tanpa proporsionalitas, hukum kehilangan legitimasi moral. Negara kuat tidak takut ditertawakan. Negara yang percaya diri tidak membutuhkan pasal untuk melindungi perannya. Ia cukup menunjukkan bahwa kritik dijawab dengan argumen, satir dijawab dengan kinerja. Dalam teori demokrasi, kemampuan menerima kritik adalah tanda kedewasaan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan yang mudah tersinggung biasanya sedang rapuh. Pertanyaannya hari ini bukan soal komika, bukan soal satu pasal, bukan soal satu kasus. Pertanyaannya, apakah hukum kita ingin melindungi warga atau melindungi kekuasaan dari tawa komika? Karena ketika hukum mulai takut pada komedi, yang terancam bukan ketertiban melainkan kebebasan. Dan tanpa kebebasan, hukum hanyalah suara palu tanpa keadilan.